Dirinya menemukan Sumiati tergeletak dengan mata melotot dan banyak sekali darah yang mengenangi tubuhnya. Mereka semua yang ada di situ melihat ada sosok Sumiati yang keluar dari dalam kamar itu sambil berbalut kain pocong. Dirinya mengaku dicegat oleh sosok pocong Sumiati yang minta dilepaskan tali pocongnya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor. Seperti biasa, kalau segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut gue itu epic banget. Nah kali ini, lagi-lagi gue bawain cerita pocong sesuai dengan request kalian semua. Jadi kali ini cerita yang gue bawain adalah cerita dari Twitternya Emak atau @desiprayogo1. Jadi narasumber kali ini bernama Mbak Lulu. Dia menceritakan tentang teror mengerikan yang pernah terjadi di Desa Jambu sekitar pertengahan tahun 1994 silam, di mana warga digegerkan dengan teror pocong Sumiati. Siapa itu Sumiati? Kalian tonton video ini sampai habis. Dan sebelum gue masuk ke ceritanya, silakan kalian follow dulu Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id dan follow juga Instagram gue di @wibawaadit. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Sumiati adalah seorang ibu muda berusia 24 tahun dan baru saja dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Wilujeng. Wilujeng sendiri memiliki nama panggilan, yaitu Lulu. Lulu itu adalah narasumber kita kali ini yang menceritakan cerita ini. Nah, sedangkan suami Sumiati ini bernama Rama, berusia 30 tahun dan terkenal sebagai orang paling kaya di Desa Jambu. Rama memiliki perkebunan cengkeh dan kayu manis di desa tersebut, sehingga semua warga di desa sangat menghormati keluarga Rama. Sebelum menikah dengan Sumiati, Rama ini sudah memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Surtina, berusia 24 tahun, dan istri kedua bernama Dartin, berusia 22 tahun. Tapi sayangnya, Rama tidak terlalu menyukai kedua istri yang sebelumnya. Lantaran mereka berdua belum bisa memberikan keturunan untuk si Rama ini. Ditambah lagi, kedua istri tuanya memang terkenal memiliki sifat yang sombong dan jahat kepada para pekerja yang ikut dengan Rama. Entah itu kepada pekerja yang ada di perkebunan Rama ataupun para ajudan pribadi mereka dan pekerja-pekerja yang lainnya. Bahkan mereka dengan gampangnya memecat seseorang hanya karena kesalahan kecil yang sangat sepele. Berbeda dengan mereka berdua, Sumiati terkenal sebagai orang yang murah senyum, rendah hati, dan gampang akrab dengan orang lain. Kalau dilihat antara kedua istri tuanya dengan Sumiati, perbandingannya itu benar-benar berbeda 180 derajat. Padahal Sumiati juga terlahir dari keluarga yang cukup berkecukupan lah. Tapi di situ nggak membuat Sumiati bersikap sombong kepada sekitarnya. Sayangnya, kedua orang tua Sumiati sudah meninggal dalam kecelakaan semalam setelah dirinya menerima lamaran dari Rama. Kita lanjut lagi ke cerita. Nah, setelah Rama menikahi Sumiati, 3 bulan setelahnya, pernikahan Sumiati dan Rama ini dianugerahi seorang anak di dalam kandungan Sumiati. Kehamilan Sumiati itu membuat iri kedua istri tua Rama, dan bahkan mereka berdua tidak ingin ditaruh serumah dengan Sumiati. Berhubung Sumiati bisa memberikan anak kepada Rama,
Rama pun memberikan Sumiati fasilitas yang mewah dan sangat berbanding terbalik dengan fasilitas yang diterima Surtina maupun Dartin. Semakin lama, sikap Rama yang membeda-bedakan di antara mereka bertiga membuat kedua istri tuanya menjadi jengkel dengan Sumiati. Ditambah, mereka berdua mendengar jika Rama akan menceraikan mereka dan memilih hidup selamanya dengan Sumiati dan anak-anak dari Sumiati. Hal inilah yang membuat mereka berdua saling bekerja sama untuk membunuh Sumiati dengan cara memberikan racun kepadanya. Alhamdulillah mereka berdua gagal untuk meracuni si Sumiati ini. Dan Sumiati itu tetap hidup sehat bersama anak yang ada di kandungannya. Untuk detail diracuninnya kayak gimana gue kurang tahu ya, karena di ceritanya juga nggak dijelasin. Yaudah kita lanjut ke cerita lagi ya. Hingga akhirnya Rama memberikan penjagaan super ketat untuk Sumiati agar kedua istri tuanya tidak lagi menyakiti Sumiati. Sebenarnya Rama sudah tahu pelaku yang meracuni si Sumiati ini, tapi berhubung itu ulah kedua istri tuanya, dia memilih untuk tutup mulut sebab dia tidak ingin namanya tercoreng di depan masyarakat hanya karena kelakuan konyol dari kedua istri tuanya. Hari demi hari perut Sumiati semakin membesar dan gak terasa kurang 1 minggu lagi Sumiati melahirkan anak pertamanya dengan Rama. Sumiati yang udah gak sabar menunggu kelahiran buah hatinya, dia sudah mulai terlihat menyiapkan segala kebutuhan untuk persalinan anaknya, mulai dari pakaian, peralatan mandi, dan peralatan bayi lainnya. Nah, karena saking antusiasnya, Sumiati sedikit lengah akan kondisi kehamilannya dan membuatnya kelelahan saat itu. Tiba-tiba Sumiati merasakan sakit teramat di perutnya. Orang-orang yang ada di rumah itu langsung panik. Dan sore itu juga Sumiati dibawa ke rumah sakit terdekat dari rumahnya. Sebagian ajudannya mencoba untuk menyusul Mas Rama yang kebetulan sore itu sedang menghadiri pesta pernikahan rekan bisnisnya. Dan setelah mendengar kabar dari ajudannya ini, Mas Rama pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menyusul Sumiati. Singkat cerita, anak Sumiati pun lahir dengan selamat dan berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Wilujeng atau akrab disapa Lulu. Ya, Mbak Lulu ini yang nge-share cerita ini. Nah, singkat cerita, Lulu tumbuh dengan penuh kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Bahkan, Rama ini sangat memanjakan Lulu dengan hadiah-hadiah yang selalu Rama bawa setiap hari sepulang dia kerja. Seiring berjalannya waktu, ada yang aneh nih dengan sikap Sumiati. Gak ada angin, gak ada hujan, Sumiati tiba-tiba meminta Rama untuk menceraikan istri pertama dan keduanya, sebab dirinya beralasan tidak ingin dimadu oleh Rama suaminya. Rama pun menuruti permintaan Sumiati dan singkat cerita diceraikanlah kedua istri tuanya. Sikap Rama yang menceraikan mereka berdua membuat Surtina dan Dartin menjadi semakin dendam dengan Sumiati. Di sisi lain, Sumiati lega karena dirinya tidak akan menerima pembagian cinta lagi dari suaminya. Singkat cerita tak terasa nih, kini Lulu sudah berusia 3 tahun. Dan berita bahagianya, Sumiati juga sedang dalam posisi mengandung anak keduanya bersama Rama. Belakangan ini mereka juga tidak mendengar nih kabar mengenai Surtina dan Dartini. Pikir mereka kalau kedua mantan istri Rama itu sudah pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Tapi nggak seperti yang dibayangkan oleh Sumiati dan Rama. Ternyata mereka berdua masih berkutat di sekitar desa itu, menunggu sampai bisa membalaskan dendamnya kepada Sumiati. Berhubung dendam mereka sudah sangat membara, akhirnya mereka melancarkan niat jahat itu kepada Sumiati. Jadi di suatu malam mereka berdua ini mengendap-endap dan menyelinap masuk ke dalam kamar Sumiati. Dan di situ mereka berdua
langsung menggorok leher Sumiati dan menusuk-nusuk dada serta perut Sumiati tanpa ada kata ampun. Padahal saat itu Sumiati dalam kondisi mengandung anak keduanya dan usia kandungannya sudah masuk ke 6 bulan. Setelah melancarkan aksinya, mereka pun keluar dari jendela dan pergi meninggalkan Sumiati yang sedang sekarat di dalam kamarnya. Entah kenapa, Mbok Jah yang sedang di dapur memiliki firasat tidak enak kepada Sumiati. Mbok Jah ini adalah perawat si Sumiati itu, atau bisa dibilang mirip kayak asisten pribadi lah, atau ajudan pribadi. Nah, Mbok Jah dengan tergesa-gesa langsung menuju ke kamar Sumiati. Begitu pintu terbuka, seketika Mbok Jah teriak melihat apa yang dilihat oleh kedua matanya saat itu. Seperti mimpi, dirinya menemukan Sumiati tergeletak dengan mata melotot dan banyak sekali darah yang mengenangi tubuhnya. Di situ Mbok Jah teriak sekuat tenaga, dan mendengar teriakan Mbok Jah membuat semua penjaga di rumah itu masuk ke dalam, dan sama seperti Mbok Jah, mereka pun juga terkejut melihat sosok Sumiati yang sudah bersimbah darah. Lagi-lagi Rama sedang tidak di rumah, sehingga ajudannya harus menjemputnya untuk memberitahu lagi nih kondisi istrinya. Mereka lalu mendatangi kantor polisi. Gak lama kemudian, polisi datang terlebih dahulu di rumah Rama sebelum Rama datang. Dan gak lama kemudian, Rama pun datang disusul dengan mobil ambulan. Mayat Sumiati akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan di situ Rama menangis sejadi-jadinya melihat apa yang terjadi pada istrinya. Polisi langsung meminta keterangan orang-orang yang ada di rumah itu, dan sampailah pada satu tuduhan yang diarahkan kepada kedua mantan istri Rama, di mana semua seisi rumah tahu mengenai ketidaksukaan kedua mantan istri Rama kepada Sumiati. Tapi saat itu hanya masih dugaan sementara aja. Nah, perasaan Rama berubah menjadi marah dan murka. Dia tidak terima andai kedua mantan istrinya yang terbukti membunuh Sumiati. Polisi mulai melakukan pengejaran, dan kemungkinan kedua tersangka itu belum lari terlalu jauh dari desa tersebut. Rama dan ditemani seorang ajudannya pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah istrinya. Dan di situ Rama udah gak tahu lagi nih harus berkata apa. Dia menyesal karena sering meninggalkan istrinya sendiri di dalam rumah, dan dia sendiri terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sesekali Rama terlihat memukul-mukul wajahnya seperti orang yang sangat menyesal sambil terus menangis di situ. Sementara itu, di rumah Rama semua warga berbondong-bondong untuk menyiapkan proses pemakaman Sumiati. Ada yang menyiapkan tanah makam, makanan untuk tahlilan, ada yang meruncing bunga, ada yang bikin patok, dan lain-lain. Mbok Jah hanya membantu sebisanya karena dia juga sambil menjaga si Lulu ini nih yang saat itu masih kecil. Dan di situ Lulu selalu menangis ingin tidur bersama ibunya. Dengan penuh rasa sayang, Mbok Jah mencoba untuk menenangkan Lulu yang masih kecil dan masih belum paham nih dengan situasi yang sedang terjadi saat itu. Lulu kecil hanya bisa memandang heran orang-orang yang ramai sekali di rumahnya. Bahkan Lulu selalu mengingat satu memori yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai sekarang, yaitu ketika dia tidak sengaja masuk ke kamar ibunya, di mana dia melihat banyak sekali darah terciprat di setiap dinding kamarnya itu, dan juga banyak sekali darah yang ada di lantai. Lulu juga masih ingat betapa sigapnya Mbok Jah yang saat itu langsung menarik badannya agar tidak masuk ke kamar ibunya. Dia juga melihat banyak sekali polisi di luar kamar ibunya yang mulai berjaga malam itu. Akhirnya jam 5 pagi jenazah Sumiati dibawa pulang ke rumah Rama dari rumah sakit dan akan dimakamkan ketika matahari sudah terbit. Semua orang terlihat khusyuk berdoa membaca surat Yasin secara bersama-sama.
Dan Lulu waktu itu hanya bisa berbaring di samping jasad ibunya sambil memeluk dan minum susunya yang ada di dalam botol. Bahkan Lulu juga masih ingat ketika waktu itu dia memegang wajah ibunya yang sangat dingin. Dia berusaha membangunkan ibunya sampai dia menangis histeris. Tangisan Lulu itu saat itu semakin membuat amarah dalam diri Rama membara. Rama saat itu terlihat seperti tidak terima kalau istrinya harus meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dan singkat cerita, pagi pun datang. Sumiati dimakamkan jam setengah 7 pagi di pemakaman yang ada di desa itu. Jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah si Rama. Nah, seusai proses pemakaman Sumiati, Rama kembali ke rumah dengan ditemani beberapa ajudannya. Dan selama pemakaman tidak terjadi hal yang mencurigakan lah di situ. Nah, sesampainya Rama di rumah hanya ada Mbok Jah dan Lulu saja yang waktu itu nggak ikut ke pemakaman Sumiati karena takut kalau si Lulu ini nanti sawan. Berselang beberapa menit, Rama dengan rombongannya sudah tiba di rumah dengan ditemani beberapa polisi yang hendak melakukan olah TKP. Nah, ketika melakukan penyelidikan, mereka mendapati ada beberapa bercak darah di samping rumah Rama. Polisi bilang kemungkinan tersangka melakukan aksinya dengan cara masuk dari jendela kamar Sumiati dan pergi lewat samping. Nah, pas dilakukan penelusuran dengan mengikuti tetesan darah itu, langkah mereka terhenti di sebuah gubuk tua yang ada di tengah sawah. Ternyata gubuk tersebut adalah tempat penyimpanan jerami milik tetangga Rama. Waktu ditanya ke pemilik gubuk itu, mereka mengaku tidak tahu apa-apa. Dan bahkan mereka bersumpah kalau mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Sumiati. Dan saat lagi ngobrol-ngabrik jerami di tempat itu, tiba-tiba salah satu polisi menemukan 2 buah pisau yang ada di bawah tumpukan jerami. Dan pisau itu ditemukan masih dalam kondisi berlumuran darah. Dan dapat dipastikan bahwa itu adalah darah Sumiati. Polisi langsung membawa hasil temuannya ke kantor polisi beserta pemilik gubuknya untuk dimintai keterangan. Sedangkan Rama kembali ke rumahnya dia. Sesampainya di rumah, Rama tiba-tiba menghampiri Mbok Jah dan menyuruh Mbok Jah untuk pergi ke rumah Pak Supri dan meminta Pak Supri untuk menemuinya saat itu juga. Pak Supri adalah seorang dukun terkenal di Desa Jambu dan berteman akrab dengan mendiang bapaknya Rama. Dan singkat cerita pergilah Mbok Jah ke rumah Pak Supri sambil menggendong Lulu karena jaraknya nggak terlalu jauh lah dari rumah si Rama ini. Sesampainya di sana, ternyata Pak Supri ini sudah paham dengan maksud kedatangan Mbok Jah yang disuruh oleh Rama. Lalu mereka pun kembali ke rumah Rama bersama-sama. Setibanya mereka di rumah Rama, Rama meminta Pak Supri untuk masuk ke kamar bekas Sumiati terbunuh. Padahal di situ masih banyak sekali darah Sumiati yang memang saat itu masih belum dibersihkan. Setelah itu, Rama lalu menyuruh Mbok Jah untuk menitipkan Lulu ke salah satu ibu-ibu yang sedang bantu-bantu di situ. Sedangkan Mbok Jah ini diminta Rama untuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan Pak Supri, seperti kembang 7 rupa, dupa, arang, 2 telur ayam kampung, jeruk nipis, garam, dan lain-lain. Singkat cerita berangkatlah Mbok Jah untuk membelikan semua permintaan Pak Supri. Dan gak lama kemudian Mbok Jah balik lagi dengan membawa semua pesanan itu. Mbok Jah mengaku gak tahu apa yang diperbuat Rama dan Pak Supri di dalam kamar bekas Sumiati terbunuh itu. Mbok Jah juga gak ingin ikut campur lebih jauh urusan majikannya tersebut.
Sekitar 3 jam kemudian, terlihat Rama dan Pak Supri keluar dari kamar itu dengan bercucuran keringat dari tubuhnya masing-masing. Mbok Jah yang melihat itu tidak berani untuk bertanya apa-apa. Apalagi dia melihat wajah Rama seperti begitu capek sekali. Dan di situ juga Pak Supri berkali-kali minta air minum kepada Mbok Jah. Gak lama, Pak Supri lalu izin pulang dan Rama terlihat memasuki sebuah kamar di sebelah kamarnya Lulu. Pikir Mbok Jah mungkin bosnya itu mau istirahat kali ya kan. Nah, tiba-tiba salah satu ibu-ibu yang ikut bantu-bantu untuk tahlilan si Sumiati ini waktu itu teriak histeris. Katanya dia habis mendengar ada suara orang nangis dari dalam kamar bekas Sumiati terbunuh. Ibu ini cerita waktu dirinya habis nyapu dan ingin menggelar tikar untuk acara tahlilan nanti malam, beliau ini mendengar dengan jelas ada suara perempuan menangis dari dalam kamar itu. Dan beliau mengaku suaranya mirip sekali dengan suara mendiang Sumiati. Kejadian itu terjadi masih sangat sore banget, sekitar jam 4 sorean lah. Makanya kesaksian ibu itu dianggap bercanda sama ibu-ibu yang lain. Dan ibu-ibu itu menganggap mungkin dirinya hanya berhalusinasi saja. Oke, kita langsung masuk ke acara tahlilan malam pertama di rumah Sumiati. Sekitar habis sholat isya, tahlilan pun digelar. Nampak semua bapak-bapak yang ada di desa itu turut hadir di sana. Semua khusyuk mendoakan Sumiati. Di tengah-tengah acara tahlilan malam itu, tiba-tiba pintu kamar Sumiati terbanting dan terbuka dengan sendirinya. Semua orang kaget dengan suara hentakan pintu itu, hingga semuanya terkejut ketika mereka semua yang ada di situ melihat ada sosok Sumiati yang keluar dari dalam kamar itu sambil berbalut kain pocong. Seketika semua orang gak bisa bergerak sama sekali saat itu. Mereka hanya bisa menunduk ke bawah sambil terus membacakan doa-doa. Bahkan ustadz yang memimpin tahlilan malam itu juga gak bisa berbuat banyak. Gak lama pocong Sumiati itu begitu saja berdiri di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang berdoa. Di situ pocong Sumiati memandangi mereka satu persatu dan setelah itu dia melayang keluar rumah melewati orang-orang yang ada di situ. Semua orang gak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Itu benar-benar sosok pocong Sumiati dengan kain kafan yang sudah lusuh. Sama sekali nih gak ada yang bergerak di sana saat itu. Tapi Mbok Jah melihat ekspresi bahagia keluar dari raut wajah Rama. Disitulah Mbok Jah menaruh rasa curiga dengan apa yang dilakukan Rama dan Pak Supri siang tadi. Pasti bangkitnya Sumiati dari kubur ada kaitannya dengan Rama dan Pak Supri. Berhubung Mbok Jah ini gak punya bukti apa-apa, jadi ya hanya bisa diam saja dan memendam itu semua dalam hati. Nah, sejak saat itu warga tidak ada yang berani mengikuti tahlilan di rumah Rama. Tahlilan di hari kedua sampai hari ketujuh pun hanya ada Pak Ustadz dan beberapa warga yang masih bersedia datang. Ada Rama juga, Mbok Jah dan beberapa ajudan Rama. Teror pun dimulai. Hari demi hari warga lalui dengan berbagai teror yang bersumber dari sosok pocong Sumiati ini. Hingga di suatu hari ada seorang bapak-bapak yang saat itu mau pulang dari sawah, dirinya mengaku dicegat oleh sosok pocong Sumiati yang minta dilepaskan tali pocongnya. Berhubung bapak-bapak ini keburu takut, dia langsung lari sampai meninggalkan sepeda ontelnya di pinggir sawah.
Di desa itu kebetulan masuk musim panen. Para petani di sana pasti baru pulang saat larut malam karena mereka harus segera memanen padinya, takut keburu dimakan burung. Biasanya mereka baru pulang minimal jam 9 malam. Bahkan ada yang baru pulang jam 11 malam. Kejadian kedua ini dialami sama Bu Siti. Bu Siti ini rumahnya tidak jauh dari rumah Rama, hanya sekitar 4 rumah dari rumah Rama. Waktu itu Bu Siti sedang sendirian di dalam rumahnya sama anaknya yang masih berusia 10 tahun. Saat itu suaminya belum pulang dari sawah karena emang lagi panen. Habis sholat isya, Bu Siti ini niatnya mau langsung tidur sama anaknya di kamar. Tapi begitu dia masuk dalam kamar, samar-samar dia melihat ada yang berdiri di pojokan kamarnya. Awalnya Bu Siti ini mikir itu karpet yang digulung dan ditempatkan di pojok kamar. Tepatnya ada di samping lemari baju. Waktu itu di kamarnya Bu Siti ini kondisi lampunya mati dan hanya mengandalkan cahaya dari luar yang masuk melalui jendela kamarnya. Setelah Bu Siti ini masuk ke kamar dan hendak menutup pintunya, beliau melihat ternyata karpet yang digulungnya itu ada di ruang tamu. Posisinya ada di sebelah lemari TV-nya. Sontak Bu Siti pun kaget dan dia baru sadar. Yang dilihatnya berdiri di pojokan kamar itu adalah sosok Pocong Sumiati. Beliau coba balik badan dan ternyata wujud itu masih berdiri di situ. Nah, waktu Bu Siti ini mengamati sosok itu, malahan sosok itu semakin mendekat dan terus mendekat ke arah Bu Siti. Dan di situ dia ngelihat dengan jelas dan dapat memastikan itu adalah Pocong Sumiati. Melihat itu, mulut Bu Siti seperti tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tubuhnya kaku dan mematung sambil memandang sosok itu. Tiba-tiba Bu Siti mendengar kalau sosok Sumiati itu berkata, "Tolong buka tali pocongku." Esok harinya, warga langsung geger dengan sosok Pocong Sumiati. Dan sejak hari itu, banyak sekali warga yang dibuat resah karena teror Pocong Sumiati. Acara panen yang harusnya warga rayakan dengan meriah, kini berubah menjadi mencekam karena teror demi teror yang menghantui mereka. Sampai hampir mendekati malam 40 harinya Sumiati, akhirnya semua warga pun sudah tidak tahan lagi dengan teror Pocong Sumiati. Warga pun datang ke rumah Rama sambil ditemani oleh kades, dan lurah setempat juga terlihat turut hadir di situ, bermaksud meminta keputusan Rama perihal teror-teror yang menyangkut mendiang istrinya. Rama sempat membantah apa yang dikatakan warga yang mengaku diteror Sumiati. Mungkin karena posisi Rama yang terdesak, akhirnya dia mengaku juga bahwa saat pemakaman Sumiati, dia dengan sengaja tidak melepas tali pocong istrinya. Dia berniat agar istrinya sendirilah yang akan membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Di sisi lain, dia dibantu Pak Supri untuk mencoba membangkitkan arwah Sumiati dengan melakukan ritual di dalam kamar bekas Sumiati terbunuh. Otomatis semua warga terkejut dengan semua yang diucapkan Rama. Akhirnya Pak Kades memutuskan malam itu juga makam Sumiati harus dibongkar kembali untuk membuka tali pocongnya yang belum sempat terlepas demi ketenangan arwah Sumiati. Semua warga setuju dan malam itu juga mereka semua berbondong-bondong membongkar makam Sumiati. Setelah tali pocong Sumiati dibuka, akhirnya suasana desa menjadi tentram kembali. Tapi gak lama setelah dilepasnya tali pocong Sumiati, berita mencengangkan kembali terjadi lagi. Rama, suami dari Sumiati ini,
mati gantung diri di kamar bekas pembunuhan Sumiati. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, gimana nih menurut kalian cerita malam ini? Keren banget nggak? Menurut gue nih keren. Karena ya lagi-lagi gue tahu penonton Lentera Malam suka banget sama cerita-cerita pocong. Dan semua cerita yang tadi gue bacain itu Mbak Lulu itu dapetin dari Mbok Jah dan Pak Dirman. Pak Dirman ini suami dari Mbok Jah, yaitu ajudan dari mendiang bapaknya Mbak Lulu ini. Karena hanya mereka berdua saksi hidup yang Lulu kenal, di mana mereka melihat kejadian demi kejadian yang terjadi waktu itu. Dan Mbak Lulu juga ternyata selalu bermimpi didatangi mendiang ibu dan bapaknya. Barulah Mbok Jah dan Pak Dirman menceritakan semuanya secara detail. Karena ceritanya nggak mungkin Mbak Lulu ini bisa ingat full karena dia masih umur 3 tahun waktu itu. Dan meskipun Mbak Lulu ini hidup tanpa kedua orang tuanya atau kedua orang tua kandungnya, Mbak Lulu ini tetap tumbuh menjadi wanita dewasa yang sama sekali tidak kehilangan kasih sayang orang tua. Sebab Mbok Jah dan Pak Dirman ini yang pada akhirnya merawat Lulu, menyayanginya selayaknya anak kandungnya sendiri. Jadi Mbak Lulu ini setelah bapak dan ibunya itu meninggal dunia, yang merawatnya adalah Mbok Jah dan suaminya. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Dan gue mau ngingetin buat teman-teman pasukan Lentera Malam yang pengen share ceritanya dan pengen gue atau Jamal bacain di segmen cerita horor ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Atau kalau kalian mau jadi narasumber juga boleh, tinggal kalian klik aja link yang ada di deskripsi. Kalian tulis cerita kalian sebagus mungkin supaya tim kurasi Lentera Malam bisa ngundang kalian atau cerita kalian bisa dibawain di Lentera Malam. Yaudah, paling gue mengingetin sekali lagi, tolong follow Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id dan juga follow Instagram pribadi gue di @wibowoadit. Yaudah, gue Adit dari Lentera Malam, izin pamit. Bye.